materi, pesona dunia, harta, tahta, wanita. Sesungguhnya hanyalah telah terjadi berhala-berhala modern yang sering mampu mengalahkan ketaatan umat manusia kepada sang penciptanya. Nah, maka tidak mengherankan ini jika di era kesejahteraan ini seorang koruptor atau pemakan riswa ini pelaku suap menyuap yang dalihnya niku macam-macam, komisi, bagi-bagi sama-sama senang dan sebagainya. Dengan bangganya niku bisa menyombongkan diri sebagai seorang dermawan pembangunan masjid atau sejumlah kesalehan palsu lainnya. Atau lantang berteriak berantas korupsi namun diam-diam senang menerima hadiah dan sumbangan dari pejabat yang patut diduga sebagai koruptor dengan dalih demi kemaslahatan umum. Nah, para sedulur dan para rencang, bagaimana keadaan Indonesia pada masa ini? Mari kita jawab sendiri-sendiri secara jujur. Jangan-jangan ini negeri kita ini sedang dikuasai oleh para Kurawa, yaitu para satrio yang haus dan senang bergelimang dengan pesona dunia. Satrio yang serakah dan licik, yang tidak peduli halal haram, yang berkedok kesalehan, yang tampil bak satria berakhlak mulia serta suka menuding orang lain itu sebagai Kurawa, Sengkuni, Pandito Turno, atau tokoh jahat lainnya. Apakah negeri kita tengah dikuasai para satria yang senang dengan zaman edan, yang haus dengan pesona dunia? Nah, para sedulur lan para rencang, mengenai zaman edan, kula niku teringat adegan goro-goro dalam cerita wayang, yang antara lain menggambarkan seorang kesatria yang sedang digoda niku oleh para raksasa. Babak tersebut itu biasanya diuraikan oleh sang dalang dengan menggambarkan berbagai musibah dan bencana alam. Langit bagaikan hendak runtuh, kilat menyambar-nyambar, guntur menggelegar bak membelah langit, bumi bergoncang terbelah dan longsor di mana-mana. Lalu air laut itu naik ke daratan bergulung-gulung, banjir bandang datang menerjang, gunung api meletus melumat apa saja. Nah, mengapa semua ini terjadi? Mengapa jagat raya niku marah besar seperti itu? Karena rahmatan lil alamin telah dijungkir balikkan para sedulur dan para rencang. Karena kerakusan manusia terhadap pesona dunia telah merusak keseimbangan alam, merusak tatanan budi baik, sebagaimana digambarkan dalam Jongko Joyoboyo, yang kemudian digubah menjadi suluk pewayangan oleh Sunan Kalijogo. Kali ilang kedungi, pasar ilang kumandange, wong wadon ilang wirange, wong jujur malah gojur, wong selutak tambah galak. Sungai sudah tidak berlubuk lagi, karena kerakusan manusia yang menyebabkan kerusakan alam dan pada gilirannya mengakibatkan pendangkalan. Pasar sudah kehilangan gaungnya, karena perubahan pranoto sosial ekonomi yang menyebabkan rakyat menjadi miskin dan susah hidup. Kaum perempuan sudah tidak punya rasa malu, karena rusak moralnya. Orang jujur justru celaka, orang serakah semakin menjadi-jadi, menggambarkan budi baik dikalahkan oleh kejahatan, ketidakadilan merajalela, tatanan hukum kacau balau. Tetapi para sedulur lan para rencang, jangan khawatir. Seorang pujangga niki ada yang memakai nama Mangunatmadja. Ini tidak diketahui siapa dia sesungguhnya niku, tapi diduga seangkatan Ranggawarsita. Niku menulis syarat Kalabhrasta yang berarti memberantas malapetaka dan kejahatan, dengan menyatakan zaman edan tersebut akan bisa diatasi oleh kejujuran, kebaikan, teredamnya ambisi kekuasaan, keteladanan, kesederhanaan, ikhlas, dan sungguh-sungguh dalam mengupayakan keamanan, ketentraman, kesejahteraan umum, dan turunnya ampunan ilahi, serta berbagai hal baik lainnya yang merupakan pakaian keimanan. Nah, orang yang mempunyai jiwa, watak, dan perilaku seperti itulah yang oleh leluhur kita niku disebut Ratu Adil, sang penyelamat keadaan. Nah, penguasa keadilan itu akan selalu muncul sesuai dengan hukum dan putaran roda kehidupan. Yakni nanti ketika kebobrokan itu sudah sedemikian parah sehingga timbul perlawanan yang menghasilkan hal yang sebaliknya, yaitu era kebaikan dan keadilan. Ratu Adil akan keluar dari tempat dia uzlah, dari tempat dimana untuk beberapa waktu ia mengasingkan diri, memenjarakan dirinya sendiri, mengurung diri atau memingit diri, lantaran tidak mau ikut edian. Karena itu ia disebut pula Satrio Piningit. Nah, bisa saja Ratu Adil adalah orang-orang, bukan harus satu orang yang berjiwa kesatria. Ratu Adil mungkin juga sebuah sistem yang menjunjung tinggi dan taat azas dalam menegakkan keadilan. Nah, para sedulur dan para rencang, semoga kita mengalami zaman keemasan seperti itu. Zaman yang dipimpin oleh para kesatria menjunjung tinggi keadilan, yang keluar dari tempat pengitannya. Satria yang rela mewakafkan sisa hidup, jiwa raganya secara ikhlas dan sungguh-sungguh demi kejayaan nusa dan bangsanya. Bukan satria yang takut mati, takut menderita, tapi senang menunggu untuk menyalip di tikungan.
Nah, apalagi tentu saja bukan Satria Kurawa yang haus pesona dunia, yang tidak memiliki budi pekerti luhur dan tidak punya jiwa kesatria. Maka jangan pula mudah terkecoh dengan satria yang senang bergelimang pesona dunia, terutama yang dalam tempo cepat bisa menjadi kaya raya, yang mengaku lawan Kurawa, yang mengaku sebagai Satrio Pandowo. Nah, semoga kita segera dianugerahi satria-satria bala tentara Sang Hyang Murkun Dumadi, yang secara spiritual ini adalah orang-orang yang sudah selesai dengan urusan dirinya sendiri. Nah, demikianlah pembahasan, lebih tepatnya mungkin curahan hati kulon, karena gemas melihat keadaan negeri ini. Matur sembah nuwun, poros dulur lan poro rencang telah menyimak. Jangan lupa untuk poros dulur lan poro rencang untuk bisa membantu menekan tombol subscribe dan notifikasi lonceng. Karena sekarang kita bangun channel ini agar lebih berkembang dan berguna bagi yang lain ke depannya. Jangan lupa pula untuk meninggalkan like dan komen-komen yang bersifat membangun kebersamaan dan toleransi. Matur sembah nuwun, matur sembah nuwun. Sampai berjumpa pada pembahasan selanjutnya. Rahayu, rahayu, rahayu.